Oke guys, kali ini kita akan membahas latihan soal esai untuk latihan tesnya. Oke, kita langsung saja mulai dari nomor soal 33. Di sini ada senyawa kimia yang mengalami perubahan secara terus-menerus. Nah, ada yang perlu digarisbawahi di sini terus-menerus itu artinya apa? Itu artinya X-nya menuju ke tak hingga ya. Nah, kemudian banyaknya perubahan ini dirumuskan dalam suatu fungsi fx. Nah, ini biasanya udah dikasih sama soal. Tiap soal itu beda-beda. Kita tulis ya itu fungsinya. Dengan harga X adalah senyawa kimia menyeluruh jika Fx dinyatakan dalam satuan gram. Jadi nanti jawabannya dalam bentuk gram. Ini itu kan adalah peluruhannya itu ada sebanyak berapa. Ya udah langsung saja cara jawabnya ya kita tinggal tulis limit X menuju tak hingga. Kenapa? Karena terus menerus. Kita tulis fungsinya itu 12 sin kuadrat 1/X. Kemudian dibagi dengan 1/X tangen 3/X gitu ya. Nah, seperti mengerjakan limit biasa untuk limit tak hingga kita misalin ya. Kita misalin 1/X-nya sama dengan 0, sama dengan Y. Sehingga kalau X-nya menuju tak hingga, maka seper seper kok seper Y-nya menuju 0 ya. Y-nya menuju 0. Sehingga limitnya itu akan menjadi seperti ini. Limit Y menuju 0 dari, nah di sini 12 tetap kita tulis 12. Sin kuadratnya juga tetap kita tulis sin kuadrat, cuma di sini 1/X-nya kita ganti dengan Y. Bagi dengan, nah ini 1/X diganti Y lagi, kemudian tangan 3Y. Gitu ya. Kita tulis lagi limitnya. 12, sin Y-nya dipisah sendiri, sin Y kali sin Y, karena itu sin kuadrat Y, dibagi dengan Y, kemudian tan 3Y. Oke. Kita kerjakan yang sejenis ya. Berdasarkan teorema limit, ini nilainya tuh 1. Kalau ini nilainya 1/3. Sehingga nanti hasilnya bisa kita tulis 12, tetap kita tulis 12 dikali 1 dikali 1/3 ya. Jawabannya adalah 12 bagi 3, berarti jawabannya adalah 4. Nah, di sini 4-nya itu dalam satuan gram. Fungsi Fx-nya dinyatakan dalam satuan gram, maka banyaknya peluruhan senyawa tersebut itu adalah 4 gram. Loh kok kecil banget, kok kenapa nggak kilo? Ya namanya juga peluruhan. Peluruhan itu pasti dari yang tadinya cukup besar menjadi sedikit ya. Itu cara menjawab soal nomor 33. Oke, kita lanjutkan ke soal 33 yang kedua. Ini masih tentang aplikasi dari limit tak hingga ya. Kita baca jumlah penduduk suatu kota diperkirakan dalam waktu T tahun. Artinya ini T-nya waktu. Mengikuti fungsi NT sekian penduduk ya. Jadi fungsinya ini satuannya penduduk. Yang ditanyakan adalah pertumbuhannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, dari sini kita tahu bahwa waktunya itu lama, berarti T-nya menuju tak hingga. Itu adalah variabel yang dipakai T. Sehingga untuk menjawabnya, tulis saja selimit T menuju tak hingga. Kita tulis fungsinya jadi 20.000 ditambah dengan T sin 30.000 per T. Gitu ya. Ini kita kasih kolom. Nah, sama kita misalin, misalkan T-nya itu sama dengan 1/Y aja. Berarti nanti Y-nya sama dengan 1/T ya, gitu ya. Nah, dari sini sehingga kita dapat bahwa kalau T-nya menuju tak hingga, maka Y-nya menuju 0. Selalu kalian tulis seperti itu kalau mengerjakan esai. Sehingga nanti limitnya akan berubah menjadi, udah nggak T lagi tapi pakai Y dan menujunya 0. 20.000 tetap tidak berubah ya. Ditambah dengan T-nya itu diganti 1/Y. 1/Y sin 30.000 Y ya. Nah, ini tadi T-nya di bawah naik ke atas gitu ya. Nah, berdasarkan sifat limit maka limit penjumlahan maka kita kasih limit satu per satu. Limit Y menuju 0 dari 20.000 ya. Ditambah dengan ini kasih limit juga. Sehingga itu kita nulisnya sin 30.000 Y per Y gitu ya. Nah, ini kalau dilimitin angka ya tetap hasilnya berupa angka 20.000 ya, limit koefisien. Ini dilimitin ya sama menggunakan sifat limit sin dibagi Y. Kita cukup lihat angkanya aja jadi 30.000. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 50.000. Nah, satuannya jangan lupa penduduk ya.
Untuk soal nomor 33 yang isai. Silakan dipahami dulu. Oke, kita lanjutin untuk soal nomor 34. Itu kemungkinan nanti yang keluar adalah turunan kedua. Turunan kedua artinya kita turunkannya sebanyak 2 kali. Langsung kita coba aja yang A ya. Itu y-nya sin 3x plus b. Nah, guys, p itu ini sama aja angka ya guys. Jadi kalau diturunin ya hasilnya 0 itu aja. Jadi kita nggak usah terpengaruh. Kita cukup menurunkan dia terhadap variabel x-nya. Nah, langsung aja. Sin diturunin itu cos. Sudutnya tetap. Kemudian yang di dalamnya diturunin. 3x diturunin adalah 3. Nah, kita taruh depan aja ya sini ya. Nah, untuk turunan keduanya sama. Kita turunin lagi. Angka 3-nya tetap ditulis 3. Cos diturunin itu min sin. Sudutnya tetap 3x plus b. Gini. Nah, yang di dalamnya ini diturunin hasilnya 3. Sehingga jawabannya jadi min 9 sin 3x plus b. Nah, gitu aja. Saya rasa ini gampang banget. Adik-adik semuanya udah bisa. Kemudian yang ke B. Kita coba lagi yang B. Ini bentuk fungsi berpangkat ya. Y aksen. Yaudah, pertama yang turun adalah pangkatnya. Jadi 2 turun aja. Sekarang tinggal berpangkat 1 ya. Kemudian yang di dalam pangkatnya ini cos. Cos diturunin itu min sin x. Nah, nanti kalau ada fungsinya lagi, angkanya berapa x misalkan itu kita turunin juga. Sehingga ini hasilnya jadi min 2 cos x sin x. Nah, ingat 2 sin cos itu sama aja apa? Sin 2 kali sudut ya. Ini itu sama aja sin 2x. Tujuannya apa? Biar nanti kalau kita turunin lagi nggak ribet. Itu ya aksennya tadi ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk y double aksen berarti dari yang y aksen kita turunin lagi. Min tetap kita tulis min, sinnya diturunin jadi cos. Cos 2x, 2x-nya diturunin jadi 2. Sehingga hasilnya ini sama aja min 2 cos 2x ya. Saya gampang banget ini. Nanti teman-teman bisa nyoba ya. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Dan kita lanjutin coba ngerjain yang C. Yang C di situ y-nya sama dengan x cos x. Nah, ini bentuk perkalian fungsi. Satunya kita jadiin u ya. Kemudian ini kita jadiin v. Nah, u-nya itu x, maka kalau u aksennya berarti 1. X diturunin ya. V-nya cos x, maka v aksennya min sin x. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus turunannya. Kita pakai warna biru aja. Y aksen, rumusnya itu U aksen V plus U V aksen. U aksennya 1, V-nya cos X. Ditambah U V aksen, U-nya X, V aksennya min sin X. Jadi ini kalau kita tulis jadi cos X min X sin X. Nah, gini. Kemudian kita akan cari turunan yang kedua ya. Turunan yang kedua. Jadi Y aksennya itu tadi cos X min X sin X. Ini akan kita cari turunan yang kedua. Kita sekarang pakai warna merah lagi. Warna hitam aja. Ungu aja ya, ungu. Y double aksen. Nah, karena ini pengurangan maka turunin satu-satu. Yang cos kalau diturunin jadi min sin X. Nah, dikurangi ya. Pertanyaannya ini turunannya itu berapa? Gimana cara nyarinya? Ya kita cari lagi di sini ya. Cari lagi di sini. X sin X. Satunya jadi U, satunya jadi V. Jadi harus cari double. Maka U aksennya 1, V aksennya jadi cos X. Kita masukin berarti turunannya jadi U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya itu 1, V-nya sin X ditambah U V aksen, U-nya X, V aksennya cos X. Ini ya. Ini turunannya. Nah, ini itu kita masukkan ke sini. Sin X ditambah X cos X. Kemudian kita lepas kurungnya min sin X min jadi apa? Min sin X. Min lagi, ini kan ke sini min X cos X. Sehingga kalau kita tulis jadi min 2 sin X min X cos X. Gitu ya. Nah, ini untuk turunan yang bentuk perkalian cuma double ya. Nah, silakan dipahami terlebih dahulu. Ntar kita lanjutin soal nomor 35. Nah, buat soal nomor 35 itu prediksi saya adalah aplikasi soal turunan, guys. Jadi aplikasi turunan itu sebenarnya macam-macam ya. Bisa dilihat di soal pilihan gandanya aja nanti.
Itu salah satu aplikasi turunannya itu banyak di situ. Nah, salah satunya itu untuk menghitung kecepatan. Jadi saya tulisin rumusnya. Jadi kalau ada jarak, S itu jarak, maka kecepatan itu sama aja S aksen. Ya, jadi kecepatan itu turunannya jarak. Terus kalau V-nya diturunin itu namanya percepatan. Percepatan itu V diturunin, V aksen gitu aja. Tinggal nanti yang diketahui di soal yang mana. Oke, kita baca. Seorang melempar bola ke arah yang dituju jika persamaan gerak bola itu dinyatakan oleh S. Jadi S-nya udah ada di situ. 15 cos T. Cos 2T ya. Ini diketahui ya. Biar nanti nulisnya lengkap. Kemudian S adalah jarak. Ya udah tahu kita. Jawabannya dalam meter. Kecepatan sesaat dari benda tersebut itu pada waktu T detik dinyatakan oleh VT. Rumusnya ini. Nah ini tuh sebenarnya rumus apa? Ini adalah rumus turunan. Jadi kalau kalian ketemu soal ada limit delta ini itu sama aja turunan. Yang ditanya adalah hitungan kecepatan sesaat. Yang ditanya itu V. V-nya berapa jika waktu pi per 4 detik. Jika T-nya sama dengan pi per 4. Nah, ya udah kita masukin rumusnya ya. V itu katanya sama dengan S aksen. Berarti V itu sama dengan S aksen. Berarti kok ini ada V aksennya. V-nya S aksen. Maka kita turunin S-nya 15 tetap kita tulis 15. Turunannya cos itu min sin. Min sin berapa? 2T dikali turunannya 2T itu 2. Ya kalau kita kalikan semua jadi min 30 sin 2T. Oke, kita masukin di sini. V-nya ketemu min 30 sin 2T gitu. Nah, yang ditanyakan adalah ketika T-nya pi per 4. Berarti T kita ganti dengan pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Sehingga kita masukin V sama dengan min 30 sin 2 kali 45. Nah, ini sama saja min 30 kali sin 90 derajat. Ini sama aja min 30 dikali sin 90 itu nilainya 1. Sehingga sama dengan min 30. Nah, dari situ kita dapat kecepatan sesaatnya adalah min 30. Di sini ada satuannya enggak? Oh, enggak ada satuannya ya, min 30. Nah, ini sebenarnya soalnya kurang tepat ya, karena jawabannya negatif. Ini nanti mungkin untuk fungsinya dikasih min ya. Jadi jawabannya itu harus positif kok. Ya, kita ngikutin fungsinya. Ini kebetulan fungsinya mungkin saya salah ngambil soal ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Seorang pengendara motor dari arah Bandung menuju Sumedang, persamaan geraknya itu ditulis dalam bentuk S. Jadi kita tulis dulu diketahui S sama dengan 30 sin 2T. ST adalah jarak dalam meter, ini meter. Dan T adalah waktu, oke. Yang ditanya adalah kecepatan, yang ditanya adalah V ya. V-nya itu berapa ketika waktunya sama dengan pi per 6 menit. Oke, ini juga udah sama satuannya menit. Nanti kalau belum kita disamain dulu. Ya udah kita jawab aja langsung. V itu rumusnya adalah S aksen, artinya S-nya kita turunin. Turunannya 30 tetap 30, turunannya sin itu cos 2T di situ, 2T-nya diturunin 2. Jadinya itu sama aja 60 cos 2T ya. Di situ T-nya katanya sama dengan pi per 6. Pi per 6 itu berapa sih? 30 derajat. Yuk kita masukkan. Berarti V-nya 60 cos 2 kali 30 derajat. Nah, ini sama aja 60 kali cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat itu setengah. Sehingga hasilnya ini sama aja 30. Sehingga kecepatannya itu 30. Nah, kecepatan itu kan satuannya jarak dibagi waktu ya. Jaraknya di sini dalam meter berarti meter per menit ya. Gitu ya, selesai. Oke, lanjut ke soal nomor 35 ya. Nah, ini di sini jaraknya udah ada. Kita tulis lagi diketahuinya ST-nya itu katanya sama dengan 10 sin 4T. Kemudian tentukanlah kecepatan dan percepatan. Berarti yang A itu yang ditanya ketika T-nya 0, di situ yang ditanyakan kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu simbolnya V, V-nya berapa. Terus kalau percepatan itu simbolnya A. Velocity, yes, N. Oke.
V itu apa guys? S aksen ya, turunannya S. S-nya 10 ya, langsung kita turunin aja 4 kali 10. 40 turunannya sini itu cos 4T. Terus kalau kita masukin ke S aksen, S aksen itu apa sih? S double aksen itu adalah percepatan ya. Percepatan itu turunan kedua. Hasilnya berarti kita turunin lagi, kalikan. 40 kali 4 berarti 160. Tapi minus ya, karena turunannya cos itu sin 4T gitu ya. Nah, terus katanya di situ waktunya 0. Kalau waktunya 0 berarti kita masukin aja jadi 40 cos 0 derajat gitu. Cos 0 derajat kan 1 ya. Jadi jawabannya 40. Situ jaraknya meter, kemudian waktunya detik, berarti meter per detik. Itu kecepatannya. Kalau percepatannya kita masukin aja min 160 sin 0 ya jadinya. Karena waktunya 0 berarti ya 0 ya. Artinya nggak punya percepatan ya. Dia punya kecepatan tapi nggak punya percepatan ya. Begitu juga yang B nanti. T-nya sama dengan pi per 12. Pi per 12 itu kisaran berapa ya? Itu kan kalau pi per 6 30 berarti 15 derajat nih. Kalau kita masukin ke V berarti 40 kali cos 4 kali 15 derajat. 15 derajat berarti cos 4 kali 15 60 ya. Jadi 40 kali cos 60. Cos 60 itu setengah. Jadi hasilnya adalah 20 meter per detik ya. Kecepatannya gitu. Kalau waktunya 15 derajat. Terus kalau percepatannya ya sama min 160 cos sinus ya, sinus 60. Jadi jawabannya min 160 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Jadi bagi 2 aja jadi min 80 ya, akar 3 ya. Meter per second kuadrat itu kalau percepatan satuannya. Itu untuk esainya.